Shalom, shalom, shalom. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam program Good News Tonight. Nah, dalam Good News Tonight pada hari ini edisi spesial. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan rekan-rekan pastor members GCCC, Grace of Christ Community Church. Wow, ini sesuatu yang luar biasa dari seluruh kota ya. Ada memang beberapa yang berhalangan, namun saya percaya sudah cukup mewakili. Ada Pastor Berti dari Jakarta. Ada Pastor Jonathan dan Pastor Yohanes Wibowo dari Jakarta. Dari Jakarta mewakili Semarang juga. Iya, mewakili Semarang juga beliau. Ada Pastor Ratna. Pastor Ratna, dari Bali. Wow, puji Tuhan. Nanti akan bersama-sama dengan kita ada Pastor Roni dan Pastor Robi dari ujung timur, dari ya? Papua, Indonesia bagian timur. Wow, ini sesuatu saya percaya akan sangat memberkati kita. Perbincangan kita pada malam hari ini tentang Perfect Harmony in Christ dan tantangan-tantangan yang mereka alami dalam pelayanan, dan hingga hari ini tahun ke-8 Grace of Christ Community Church masih tetap setia bersemangat di ladang Kristus. Apa rahasianya? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mereka khusus dalam perayaan Road to Anniversary ke-8 Grace of Christ Community Church Surabaya dengan tema Perfect Harmony in Christ. Kita saksikan bersama-sama. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini Bapak. Kami percaya setiap hari adalah hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Amin. Amin. Kami bersyukur untuk Pastor Jonathan, untuk Pastor Berti, Pastor Yohanes, Pastor Roni, Pastor Robi, Pak Dev, dan Bu Novi, dan kami semua di Grace of Christ Community Church. Kali ini kami rindu membawa GCCC Surabaya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, yang Engkau sendiri yang menuntun, memberi kemenangan dari hari lepas hari, dari koordinator, leader, Pak Dip sebagai semua yang diselenggarakan pelayanan hari-hari ini bersama Ibu Novi terkasih. Kami bungkus rapat beliau dengan darah Yesus Kristus. Kami bungkus rapat seluruh pastor, Pastor Jonathan, Pastor Berti, Pastor Yohanes, dan Pastor Roni serta Pastor Robi ke dalam tangan-Mu. Kami bungkus juga dengan darah Yesus, lebih lagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami dengan darah Yesus Kristus. Kami bungkus rapat juga Pak Longhua bersama Ibu, bersama seluruh pengerja jemaat GCCC Surabaya, seluruh GCCC dimanapun berada. Kami bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab rancangan-Mu bagi kami semua adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan, kesukacitaan, gilang gemilang. Kami bersyukur untuk sharing kami siang hari ini, segala sesuatu recording apapun Tuhan, menuju 8 tahun sudah pelayanan di GCCC Surabaya ini. Kami percaya Engkau yang memulai, Engkau juga yang mengerjakannya dengan sempurna, bahkan telah menyelesaikannya. Engkau berfirman sudah selesai semua, maka kami percaya semua yang baik dan yang sempurna kami terima di pelayanan GCCC ini juga, terkhusus di GCCC Surabaya dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-8, kami menerima semua yang baik dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa kami ini, biarlah damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia itu memerintah dalam pelayanan setiap kami, untuk kami dipanggil menjadi satu tubuh dan senantiasa bersyukur. Dan kami semua mengenakan sukacita bersama sehati sepikir di dalam pelayanan, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang memuridkan sebanyak-banyaknya orang sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya semua Tuhan atur indah, semua Tuhan atur dahsyat dan ajaib, dan sebagai murid biarlah kami menjadikan Engkau Tuhan guru di atas segala guru, hikmat di atas segala hikmat, karena Engkau sendiri yang mengundang kami. Siapapun di antara kami yang setiap hari menjadi pribadi yang terus diubahkan dengan menjadi lebih rendah hati, lebih lembah lembut setiap hari. Maka kami percaya setiap hari kami diganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan kamilah murid-murid-Mu yang memiliki bumi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan ibadah, persekutuan, fellowship siang hari ini
biarlah kami menjadi dampak bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pembicaraan kami, setiap kata kalimat mengandung kuasa, berisi firman dan pesan Tuhan, bahkan kehendak Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, Mbak De. Shalom. Terima kasih banyak. Saya mewakili leaders dan pastors yang ada di GCCC Surabaya mengucapkan banyak terima kasih buat support dari para pastor GCCC yang ada tersebar di seluruh Indonesia, dari Papua, dari Semarang, dari Bali, ya. Kami sangat berterima kasih sudah mensupport acara ini. Jadi acara hari ini adalah merupakan program Road to Anniversary Egg GCCC Surabaya. Ya, GCCC Surabaya yang ke-8, kita mengangkat tema Perfect Harmony in Christ. Jadi tema besar kita di tahun ke-8 ini. Namun sebelum kita mulai, coba mungkin kita bisa saling memperkenalkan diri gitu ya. Memperkenalkan, saya percaya sih sudah dikenal semua malah. Tapi nggak apa-apa, karena kan kita akan premiering ke YouTube ya. Jadi bisa siapa saja kemudian akan mendengarkan. Nanti tolong disebutkan nama, terus tempat pelayanan dan domisili tempat tinggal gitu ya, di kota mana, itu aja. Mulai dari Pastor Jonathan terlebih dahulu, terus Pastor Berti, terus Pastor Robi, Pastor Yohanes, Pastor Roni, dan Pastor Ratna. Silakan. Oke, terima kasih. Shalom semua pastor GCC yang dikasih Tuhan Yesus. Kasih karunia Yesus melimpah atas kita. Nah, nama saya Pastor Jonathan Utagalung. Saya sudah menikah dan punya seorang putri dan seorang putra. Kami tinggal di daerah Jakarta Timur, Cibubur. Saya mengikuti atau bergabung dalam pelayanan GCC sejak tahun 2012, sejak awal GCC berdiri. Namun sebagai pastor, definite saya 2013 baru jadi pastor. Ya, jadi saya jadi pelayan dulu seperti biasa, kemudian jadi pastor karena anugerah Tuhan Yesus Kristus bisa melayani jadi pastor. Nah, itu saja dari saya, dan kami tinggal di Jakarta Timur. Jadi pelayanannya Pastor Jonathan ini di Jakarta ya, di seputaran Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Oke, siap. Selanjutnya Pastor Berti, shalom. Shalom. Silakan. Semua, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Puji Tuhan, Pastor Berti. Kita bersyukur ya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama saya Pastor Berti Matuan Kota. Saya tinggalnya di Bekasi. Saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Saya bersyukur dari awal GCC buka, saya sudah bersama dengan Pastor Joshua. Bahkan dari tempat yang lama kami bersama-sama, dan ketika Tuhan memberikan anugerah untuk GCC ada, saya selalu bersama dengan Pastor Joshua dan bersyukur hari ini kita bersama-sama dengan saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, ini Pastor Berti ini yang senantiasa tampil dalam program The Prayer nih. Wah, bersyukur nih bisa tampil juga di programnya GCC Surabaya hari ini. Amin. Itu setiap hari Selasa ya, Pastor ya? Tiap Selasa. Itu 2 minggu sekali, setiap hari Selasa. Oke, siap. Itu lewat Instagram gcc.id. Jadi ya teman-teman viewers yang menonton acara ini bisa follow akun Instagram gcc.id, itu akun GCC secara nasional ya. Silakan Pastor Yohanes. Shalom. Saya Pastor Yohanes Wibowo. Saya berdomisili di Jakarta Selatan. Siap. Saya memulai pelayanan di GCCC mulai 2013 karena tahun kedua saya baru ikut membantu pelayanan di GCCC.
Saya mempunyai 3 orang anak laki-laki semua, sudah besar-besar, 27 tahun, yang kedua 25 tahun, dua-duanya kembar. Jadi 3 anak saya. Wow. Ya, puji Tuhan, sampai saat ini saya tetap melayani buat Tuhan di GCCC. Melalui GCCC, dengan sukacita, dengan anugerah Tuhan, semua kebutuhan kita Tuhan sediakan. Amin. Itu pelayanan yang saya kerjakan adalah pertama-tama dulu untuk orang sakit. Oh iya. Karena memang saya rindu sekali mendoakan orang sakit. Kenapa? Supaya bukan sembuh sebetulnya. Orang yang mengalami sakit penyakit sebenarnya kita doakan supaya imannya jangan bergeser. Supaya imannya jangan pindah, jangan melihat keadaan, tetap fokus kepada Yesus. Itu sebabnya ada mustahil ketika Yesus kerja. Itu saja perkenalan dari saya. Istri saya 1, jangan salah. Iya. Istri 1, anak 3 ya, bukan kebaliknya, jangan dibalik ya. Oke. BTW, Pastor Yohanes juga membantu pelayanan yang di Kota Semarang ya, Pastor GCCC yang ada di Semarang ya, Pastor. Terakhir-akhir ini memonitor Semarang gitu loh. Siap. Jadi saya bantu untuk Semarang, terutama untuk jiwa-jiwa ya, karena leadernya Pak Teguh dengan Pak Wijaya sudah agak sepuh lah gitu loh. I see. Siap. Jadi saya bantu monitor di sana. Bukannya saya belum sepuh, saya belum sepuh loh. Saya belum. Jadi Pastor Yohanes ini area pelayan Jakarta, namun juga support di kota GCC yang ada di Semarang ya, Pastor ya. Wow, luar biasa. Oke, kita kembali ke Pastor Robi. Pastor Robi gimana? Ya, salam. Sudah oke? Oke, silakan Pastor Robi. Ya, nama saya Robi Etari. Saya mulai pelayanan ikut bergabung dengan GCC sejak tahun 2013. Ya. Dan kami di Sorong, kalau menurut hitung aktif pelayanan full itu kami sudah umur 6 tahun. GCC sudah umur 6 tahun 2 bulan. Tertanggal 1 September 2014. Wow. Ya. Tadinya saya berasal dari gereja lama. Siap. Ya. Tapi setelah saya bergabung dengan GCC, saya mengalami sukacita karena di dalam GCC seluruh hal yang tertulis dalam kitab Tuhan itu, kitab firman Tuhan dibukakan bagi kita sehingga kita lebih pahami dan mengerti. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Siap. Jadi Pastor Robi ini dari GCC Sorong ya, Papua. GCC Sorong. Wow, luar biasa, dahsyat. Selanjutnya Pastor Roni, Shalom, silakan. Shalom semuanya, saudara-saudaraku. Shalom Pastor Roni. Nama saya Pastor Paulus Roni Lombongadil. Kenapa saya tegaskan nama Paulus? Karena saya masih sorangan wae sampai hari ini, seperti Paulus. Haleluya. Saya memulai pelayanan di GCC 2014. Waktu itu masuk sebagai tim pendoa syafaat. Ada mentor saya di sini, Pastor Jonathan. Saya masih ingat waktu itu Pastor Jonathan ketika kita habis doa, Pastor Jonathan bilang begini, kamu akan jadi pastor. Ya, puji Tuhan. Nubuatannya luar biasa. Kenapa sudah? Pelayanan saya pertama adalah di Manado, kemudian di Bali, dan sekarang ini saya dapat mandat untuk membangun komunitas di Manokwari, GCC Manokwari. Memang GCC Manokwari paling muda, baru berusia 3 tahun, nanti tanggal 12 November ini baru berusia 3 tahun. 3 tahun. Ya, kita membangun dari benar-benar dari dasar, dari nol, dari satu keluarga Ibu Deborah, dan sekarang pun dalam pelayanan di Manokwari saya dibantu oleh Ibu Deborah. Kalau kami manggilnya biasanya Mama Deborah Orpakode, evangelis, sekarang sudah evangelis, kita membantu pelayanan. Dan kemudian saya juga diberi tugas mengkoordinir pelayanan di Sorong, membantu pelayanan di Sorong juga.
Jadi begitu GCC masuk, ada satu kemerdekaan yang luar biasa yang bisa mereka terima. Dan dari sekarang ini, dari tahun 2017 kita berdiri, sekarang ini yang tadinya satu keluarga, sekarang sudah lebih dari 6 keluarga yang sudah gabung bersama-sama kita dalam pelayanan di GCC Manokwari, atau lebih dikenal di sini Rumah Kasih Karunia Kristus. Oh ya, keren. Kita kan gereja kebun ya istilahnya, gereja kebun. Karena kita dikelilingi oleh pohon-pohon, bunga-bunga. Jadi kalau ibadah minggu pagi itu jam 9, lalu setelah itu selesai kita menikmati ibadah online seperti itu. Jadi kayak ibadah di Taman Eden gitu ya, Pastor ya? Ya, kurang lebih begitulah. Puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Ditahan dulu ceritanya, nanti kita lanjut, kita masih sesi perkenalan ini, nanti kita lanjut lagi. Terus rekan-rekan pastor tidak harus di-mute ya, nggak apa-apa, biar kita, karena kita sifatnya santai ya, family, keluarga tidak harus mute, jadi kita bisa saling berespon satu sama lain, ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya buat Pastor Ratna. Shalom Pastor Ratna, wah ini juga sering tampil dalam program GLC online ya, di apa namanya, setiap hari, 2 minggu sekali hari Jumat ya. Iya. Shalom, Pak Bu Novi, terima kasih, Pastor Jonathan, Pastor Berti, Pastor Rani, Pastor Yohanes, Pastor Robi. Puji Tuhan hari ini bisa meeting online. Saya nama lengkap Nimade Ayu Siratna Sudewi. Nama baptis Maria, asal dari Bali, pelayanan di GCCC mulai 2012 sebagai guru sekolah minggu. Tapi sudah ikut Pastor Berti dari sejak pelayanan Pastor Berti yang lama bersama Bapak Gembala. Saya punya 2 anak, suami ada di Bali, sudah pensiun. Saya ada 3 cucu. Sudah, terima kasih. Sukacita pelayanan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wow, wah ini Pastor Ratna luar biasa. Ini tapi domisili di Jakarta apa di Denpasar, Pastor? Saya kerja di Jakarta. Sekarang ini lagi di Denpasar, Pak. Karena besok mulai libur panjang, mulai Rabu sampai minggu depan. Jadi area pelayanan Pastor Ratna di Jakarta dan juga di Denpasar ya. Ya, sempat itu. Di Kalimantan, Pak, di Palangkaraya. Oh, Kalimantan juga. Palangkaraya. Luar biasa. Waktu luar kerja biasa di sana, Pak. Siap. Puji Tuhan, berarti saya yang paling muda. Saya tepat tanggal 26 kemarin, itu 1 tahun saya dibaptis dalam Kristus itu. Saya sama luar istri biasa. Barengan. Jadi begitu. Selamat ya Pak, Bu. Terima kasih. Jadi begitu kami mendengar pengajaran baptisan dalam Kristus itu benar-benar apa namanya ya, memerdekakan ya, disampaikan oleh Bapak Gembala waktu itu. Dan memang sempat sih cukup bergumul bahwa ini apa, kita sudah pelayanan mungkin sekitar 20 tahun di ladang pelayanan kami suami istri ya. Tapi ketika ini kesannya kan mau dibaptis lagi itu kok rasanya, tapi kami cuma punya sebuah komitmen bahwa ini kebenaran gitu loh. Kita tidak mau dibaptis cuma berdasarkan ya ikut-ikutan cara gereja lama, tapi berdasarkan pewahyuan. Nah, akibatnya kami memutuskan untuk percaya dan bertumbuh bersama. Tepat 1 tahun, 26 kemarin, ini kan tanggal, kita recordingnya ini tanggal 26 Oktober, kita mengikuti baptisan dalam Kristus, dan betul-betul kami merasa dimerdekakan, dan puji Tuhan, dipercayakan bersama dengan teman-teman di GCC Surabaya untuk mensupport pelayanan khususnya di masa pandemi sekarang ini, di dalam kondisi, karena puji Tuhan saya bisa, oleh anugerah Tuhan saya bisa di media ya, jadi saya membantu mensupport teman-teman pelayanan di GCC Surabaya khususnya dalam bidang media. Mungkin sedikit testimoni, ada Pastor Ratna di sini. Pastor Ratna pernah berdoa buat istri saya beberapa, mungkin Pastor Ratna enggak ingat mungkin ya, beberapa bulan yang lalu itu
besoknya itu terjadi sebuah terobosan yang luar biasa dalam keluarga kami, dan itu salah satu hal ya yang membuat kami kemudian ini betul-betul ini betul-betul sebuah rumah, sebuah komunitas, dan kami sangat bersyukur bisa melayani bareng, melayani Bapa, melayani Tuhan Yesus Raja dan segala Raja bersama di ladang yang sama dengan Pak Pastor-Pastor yang ada di GCC Surabaya. Wah, terima kasih banyak. Puji Tuhan. Oke. Kita dalam rangka ulang tahun GCC Surabaya, kan kita mengangkat tema tahun ini yaitu Perfect Harmony in Christ ya, Perfect Harmony in Christ. Kalau dalam ulang tahun GCC Jakarta beberapa waktu yang lalu di bulan September ya, nggak salah ya, kita mendengar dari sudut pandang, dari pewahyuan, dari visi apa yang Bapak Gembala Senior Pastor Joshua sampaikan. Nah, di bawah beliau kan ada bersama-sama dengan beliau ada para pastor-pastor, ada Pastor Joe, ada Pastor Berti, Pastor Yohanes, Pastor Roni, Pastor Ratna, Pastor Robi yang hari ini bisa join ya. Mungkin bisa di-sharingkan, bisa dibagikan sedikit saja apa yang pastor-pastor sekalian yang dapatkan dari Tuhan secara pribadi dengan tema Perfect Harmony in Christ. Saya mulai dari Pastor Ratna terlebih dahulu. Ya, silakan, Pastor. Baik, Pak Dev, Bu Novi. Jadi Perfect Harmony in Christ, saya sungguh diberkati dengan pelayanan GCCC yang jelas tidak bisa harmoni kita di luar Kristus, tidak mungkin. Yes. Dan harmoni ini yang saya alami secara pribadi, harmoni terhadap diri sendiri, harmoni terhadap suami, anak-anak, bahkan kemudian harmoni dengan semuanya, Pak. Jadi yang saya tahu, pelayanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini yang menjadi esensi daripada pelayanan GCCC ini ceritanya sebenarnya saya cerita sedikit ya, Pak. Siap. Ya. Dulu di pelayanan lama, Pastor Berti persis tahu waktu itu, mungkin juga Pastor Jonathan dan Pastor Yohanes. Satu hari di dalam pelayanan lama itu ada jadwal bahwa Bapak Gembala itu tidak angkat tubuh darah ya, Pastor Berti. Menjelang terakhir itu saya hancur hati, Pak. Saya hancur hati karena pada waktu Tuhan Yesus serahkan tubuh darahnya tanpa syarat. Yes. Tuhan Yesus serahkan tubuh darah tanpa syarat, bahkan mohon maaf, tidak kepada orang Kristen. Ya. Bahkan Tuhan katakan barang siapa. Nah, waktu itu saya ingat sekali pelayanan terakhir Bapak angkat tubuh darah itu di PIK. Saya sampai gemetar pegang tubuh darah karena sedih sekali. Saya tiba-tiba teringat dengan kejadian G30 SPKI. Yang putrinya Ahmad Yani itu sampai ada Irma darah orang tuanya, dia mengurapkan dan itu saya seperti terbayang posisi itu, saya ambil darah yang sedang diminum itu, saya urapin semuanya dengan tangisan yang luar biasa karena darah Tuhan Yesus ditumpahkan itu tanpa syarat. Syaratnya cuma percaya, betul. Tidak hanya dengan percaya, seluruh dimensi hidup saya dipulihkan dengan ajaib. Amin. Dulu saya mengalami, saya menerima Tuhan Yesus itu tahun 99. Belum mengenal kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh darah Yesus, siap. Tapi pada waktu saya mengalami berjalan bersama Tuhan dengan pemahaman tubuh darah Yesus, digenapi kemudian dengan kasih karunia Kristus, itu seperti apa ya, Pak? Itu kayak berjalan di atas air kehidupan. Ya. Hanya saja memang hatinya harus dibereskan. Tidak ada kepahitan, tidak ada merasa, pokoknya perasaan-perasaan yang tidak memuliakan Tuhan itu harus rela ditanggalkan semua. Ya. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kekesalan. Nah, itu memang pemuridan itu saya rasakan di sana. Tapi begitu kita rela seperti itu, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus itu sangat nyata, Pak. Amen. Sangat nyata. Sampai dengan hari-hari ini saya sedang melewati sebuah proses pekerjaan di keluarga, itu selesai dengan sendirinya.
Hanya harus Wow. menjalani saja, Bapak. Ya. Itu saya alami, bahkan termasuk ke pelayanan di Bali. Terima kasih banyak Pak Roni yang sudah lama di sana di Bali, juga Pak Yohanes, Wibowo, Pak Jonathan, Pak Berti juga yang datang berkunjung ya, tapi yang sungguh-sungguh membapakkan itu dari Pak Roni, kemudian Pak Yohanes, kemudian tapi Pak, itu tempat kami ibadah di Bali itu gratis Pak dari Tuhan. Kami hanya bayar listrik, air setiap bulan. Karena hanya dengan meminta, betul Tuhan katakan. Jadi kalau kita punya keperluan, punya apa, tinggal minta sebenarnya. Minta. Dengan sikap hati yang benar. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada kekhawatiran, tidak merasa tertuduh, bahkan tidak menuduh orang lain. Jadi satu hari saya dengan suami pulang, saya hanya katakan, saya waktu itu berhitung-hitung Pak, dikatakan oh mungkin kalau satu ruko 170 juta setahun dan sebagainya. Saya hanya mikir, rasanya masa Tuhan nggak bisa kasih gratis? Saya nggak mau lagi jutaan, ratusan ribu, mana nggak. Dan itu dikasih Pak melalui yang memiliki tempat itu ya, villa itu. Jadi artinya perfect harmony in Christ adalah bagi saya kesimpulannya harus harmoni dengan karya penebusan Kristus. Oh, karena artinya di luar harmoni dengan karya penebusan Kristus. Saya lemah, dialah kekuatan saya. Amin. Saya saya pernah sakit, dialah yang sudah menanggung. Amin. Perfect harmony in Christ adalah rela menerima semua karya penebusan Kristus. Amin, amin. Karena Bapa sudah bayar. Dengan perfect harmony in Christ inilah kita bisa berdamai dengan semua orang untuk membawa kasih Bapa ini kepada semua orang. Tapi sekarang ada belas kasihan, Pak. Tidak lagi bisa melihat orang dengan latar belakang. Semua dilihat dari kacamata kasih Bapa yang ingin menyelamatkan semua orang. Amin. Jadi lebih rela, lebih sabar, lebih mengalah, lebih rela menjalani karena tahu ujungnya itu pasti dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mohon maaf Pastor, saya potong. Berarti saya coba menyimpulkan bahwa perfect harmony dari sudut pandang Pastor Ratna bahwa yang penting adalah kita tanda kutip harmoni in Christ terlebih dahulu, ya. Dengan kita percaya, bagian kita dengan percaya akan semua karya penebusan Kristus. Betul. Cukup dengan percaya aja kan Pastor ya. Amin. Dan akibatnya itu seperti apa yang Pastor Ratna alami, akibatnya itu betul-betul membuahkan sehingga tadi bisa berdamai dengan keluarga, bisa berdamai dengan sesama, bahkan hari-hari ini punya hati belas kasihan buat jiwa-jiwa. Jadi betul-betul hari ini diberikan hati untuk memiliki belas kasihan buat jiwa-jiwa biar mereka bisa mengenal kasih karunia Kristus. Wow, keren sekali ya. Jadi dasarnya harmoni dulu. Dasarnya dengan adalah Kristus. kita dengan Kristus memahami karya Kristus dalam kehidupan kita gitu, dan kita percaya seperti itu Pastor ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Dan terbukti dalam pelayanannya mengalami banyak keajaiban. Salah satunya bisa beribadah dengan free karena kemurahan kasih di Bali dan karena kemurahan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya lanjut ke Pastor Yohanes dulu terlebih dahulu di Semarang nih. Di Jakarta, sorry. Boleh sambil diceritakan di Semarang. Boleh sambil diceritakan sedikit di Semarang. Ya, terima kasih Pastor. Perfect harmony in Christ, siap. Ya, saya sih menanggapinya perfect harmony in Christ itu harus dimulai dari kerendahan hati. Oke, siap. Ya. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melakukan perfect harmony in Christ. Karena manusia itu umumnya mau diakui, mau dianggap paling benar, mau dihormati. Makanya saya selalu mengajak kepada jemaat supaya kita rendah hati. Karena dengan kerendahan hati kita belajar dari Tuhan. Ya. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati ya. Sip. Gitu. Bahkan kalau kita tahu bahwa dalam Filipi 2 itu juga dikatakan karena sempurnakanlah sukacitaku
hendaklah kamu sehati sepikir seperti yang tadi Pastor Ratna katakan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa satu tujuan. Yes, betul. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa bergandeng tangan karena masih ada ego. Ya, betul. Masih ada egosentris, egoisme. Saya mengajak kita semua, juga para pastor, supaya kita rendah hati. Yang artinya rendah hati bukannya kita minder. Berusahalah mengalah supaya jangan sampai ada orang yang bisa mengalahkan lagi. Wah, ini dalam ini. Wow, ya kan? Supaya tidak berusahalah ada yang supaya tidak ada lagi. Yes. Berusahalah merendahkan diri supaya kita nggak bisa direndahkan lagi. Wah, keren. Makanya saya selalu di Semarang juga saya ajak begitu, karena maaf ya Pak Dev ya, kita ini manusia hidup di dunia melihat kenyataan. Betul. Masih ada ketersinggungan. Wow. Justru kalau masih kita nggak rendah hati, kita susah sekali untuk harmoni in Christ. Iya. Ketersinggungan itu yang kadang-kadang merusak harmoni itu ya, Pastor ya. Benar. Nggak di Jakarta, nggak di Semarang, nggak di mana-mana. Iya. Kalau nggak ada kerendahan hati sulit untuk jadi satu. Yes. Makanya Paulus mengatakan, aku melepaskan, jadi akunya dibuang. Benar. Bukan tentang kita lagi. Ya, betul. Bukan tentang kita lagi, bukan tentang saya lagi, tapi tentang Yesus. Yes. Yesus gitu. Yang mempersatukan dan menjadikan harmoni. Wow. Dan prinsip saya, Pak Pastor ya, saya bersyukur ketika saya diomongin orang di belakang. Kenapa? Wow. Karena saya posisinya ada di depan dia. Oke, siap. Dan saya juga bersyukur ketika saya direndahkan sama orang, karena posisi saya di atasnya dia. Iya. Butuh merendahkan. Dan bersyukur juga. Saya katakan, rendahkanlah dirimu supaya kamu nggak bisa direndahin lagi. Yes. Mengalahlah kamu supaya kamu nggak bisa dikalahin lagi. Dikalahkan kenapa? Dengan egomu, dengan ego orang lain. Iya. Yes. Jadi yang kedua, Pak Dev, saya ngajar kepada jemaat supaya kita jangan, hidup kita ini jangan dikendalikan oleh orang lain. Oke. Ya, contohnya begini, ketika ada orang lain berbuat sesuatu yang tidak enak, saya bersyukur, bukan saya marah. Karena kalau saya marah, saya dikendalikan sama dia. Oke, ya. Tanpa sadar itu ya, kita dikendalikan yang seperti itu. Orang yang bikin kita marah, orang bikin kita emosi. Jadi kita dikendalikan sama dia. Kalau secara khususnya kita ini suami istri, pasti yang ngegesek itu orang paling dekat. Iya, betul. Makanya belajar mengalah supaya kita nggak bisa dikalahin lagi. Gitu. Keren. Nah ini apa yang disampaikan Pastor Yohanes Wibowo ini adalah tadi Pastor Ratna menyampaikan esensinya ya, tentang sebuah harmoni itu adalah dimulai starting pointnya adalah dimulai dari kita harmoni dengan Kristus. Artinya kita percaya akan karya Kristus yang sudah sangat luar biasa. Nah, apa yang disampaikan oleh Pastor Yohanes pada siang hari ini itu adalah tentang sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari gitu ya. Kita kita tetap menjaga rendah hati. Tadi quotes yang sangat luar biasa, merendahkan diri, merendahkan hati, jangan supaya tidak bisa direndahkan orang lain. Tapi di sisi lain firman Tuhan berkata bahwa barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan sama Bapa, sama Tuhan. Wah, itu anugerah yang luar biasa. Seperti itu karya Tuhan yang luar biasa. Oh, thank you Pastor Wibowo, sharing yang sangat memberkati. Perfect Harmony in Christ. Jadi sebenarnya basicnya adalah tadi, kalau kita merendahkan hati, itu ya pasti akan membawa kita kepada harmoni. Kalau kita masih ada tersinggungan, atau ego masih berkuasa atas kita, itu yang merusak harmoni yang sudah kita bangun selama ini. Oke, dari ke ini dulu, ke Papua dulu, yang jauh, Pastor Roni, silakan Pastor.
Yang ada di Taman Eden, silakan. Baik, Kalau Taman Eden kan ada hawanya, ini belum ada hawanya. Ya, oke. Makanya Taman Eden Sorong ini. Baik, apa yang saya pahami mengenai Perfect Harmony in Christ itu, saya sependapat dengan Pastor Ratna dan Pastor Yohanes Wibowo. Memang paling dasar adalah kerendahan hati. Tapi bagi saya, Perfect Harmony in Christ ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan kita di GCC ini. Artinya sebagai pastor kita harus sepikir, satu kasih dan satu jiwa, agar tujuan visi itu bisa kita capai. Amin. Bisa kita raih target pelayanan kita, khususnya di daerah. Ada satu kejadian begini. Itu ketika kita masih khotbah biasa, ya kan, cuman nggak bisa menilai karena gembala kita kan khotbahnya nggak online. Nah sekarang ini ketika gembala ibadah online, jemaat kan mesti mendengarkan. Sementara kita juga khotbah sendiri juga khotbah kan. Jemaat bisa kritis. Khotbahnya nggak sama ya sama Pastor Joshua. Gitu ya. Ada kayak gini, oke, ini keren. Seru ini. Ada pertanyaan seperti itu. Iya Pastor. Selama ini jarang mendengar ya. Jarang kan, mereka nggak dengar kan. Mereka nggak dengar khotbahnya Pastor Joshua kan. Dengan adanya ibadah online ini kan mereka mendengar. Kok beda ya? Pastor ini kok beda ya? Itu kan hal kecil, tapi kan itu dasar sekali. Kita yang di daerah ini, kita nggak bisa sembarangan lagi asal ngomong, karena harus dengar langsung dari gembala, khususnya di Papua ini. Ditambah lagi sekarang menulis melalui firman Tuhan yang ditulis per hari-hari itu. Membaca Alkitab setahun. Mereka membaca, mereka ngerti. Menjadi murid sungguhan sekarang. Jadi kritis mereka sekarang, khususnya di Papua ini. Di Papua ini sering bertanya seperti itu. Makanya saya bersyukur banget dengan Perfect Harmony in Christ ini bisa kita jalankan bersama. Tentu tadi saya setuju, syaratnya adalah dengan kita sendiri dulu, kita sendiri baru keluar. Dan dasarnya tentu harus kerendahan hati. Kan kalau kita nggak rendah hati, kita nggak akan bisa bersatu dengan siapapun kan. Kita nggak mau ditegur, kita nggak mau diingatkan, kita nggak mau dikritisi, bahkan kita nganggap khotbah kita paling benar lah, khotbah kita paling mendekati ini. Nggak bisa. Karena saya percaya dalam kitab Filipi 2 ayat 1 dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Andainya dalam setiap khotbah, setiap pastor hal-hal ini masuk di dalam, kita kan udah satu hati, satu pikiran, satu jiwa untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang saya pahami, yang saya mengerti, pemahaman Perfect Harmony in Christ itu sama, kita tetap rendah hati, karena tanpa rendah hati kita nggak akan bisa mengalami keseragaman keharmonisan di dalam pelayanan. Baik dari pastor yang ada di kota maupun di daerah, harus satu hati, harus satu pikiran, harus satu jiwa. Jadi kalau yang kesimpulan saya sih, saya hanya memegang dasar daripada Filipi 2 ini saja, bahwa ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Segala sesuatu semua kita letakkan di dalam Kristus, karena di dalam Kristus itulah kita bisa menemukan perfect harmony in Christ. Di luar kita nggak dapat apa-apa. Jadi benar-benar yang kembali lagi, yang benar-benar membuat kita harmoni itu ketika kita semua secara bersama-sama. Memang tidak gampang, setiap orang punya ego masing-masing, seperti yang Pastor Yohanes sampaikan. Tapi selama kita semua mau berfokus kepada Kristus, memandang kepada, berpusat kepada Yesus, maka itu seperti akan mengalahkan ego kita, menghancurkan semua ego di dalam diri kita, bahwa itu bukan tentang kita lagi, semua betul-betul karena kasih karunia Kristus, dan biarkan Kristuslah yang menyatukan kita sehingga kita tetap bisa maksimal dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Wow, keren. Pastor Jonathan dulu, kita ke Jakarta dulu. Dari Papua kita terbang ke Jakarta bersama Pastor Jonathan. Silakan Pastor.
Ya, salam semuanya. Saya kira tadi rekan-rekan para pastor sudah memberikan suatu pengertian yang dalam tentang perfect harmony in Christ. Namun dari saya secara pribadi, saya pegang ayat firman Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 6 ayat 56. Saya pegang firman ini. Jadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Nah, ini perkataan. Amin. Saya tidak pernah melihat atau menemukan dalam penafsiran saya ada secara spesifik di dalam kitab-kitab tersebut bahwa Tuhan bisa tinggal dalam diri manusia. Selalu Tuhan itu yang mereka sembah itu jauh di atas, terpisah. Maha Kudus, Agung, dan tidak akan bisa ketemu dengan manusia karena kita berdosa. Nah, jadi yang luar biasa, perfect harmony in Christ, buat saya pribadi adalah sebuah panggilan. Artinya Tuhan mau memanggil semua orang untuk menjadi satu dengan Dia. Nah, tapi Yesus memberikan suatu janji yang luar biasa. Apabila kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat perfect harmony in Christ? Harus kita mulai dari suatu persekutuan, fellowship dengan Tuhan Yesus. Makanya perfect harmony in Christ. Di luar Kristus kita nggak mungkin perfect harmony. Nggak bisa, benar. Nggak mungkin. Sebagai suami istri yang bertahun-tahun kita kenal, kita menikah satu rumah, bahkan kita sudah seperti punya semacam satu tujuan yang sama, selera yang sama, tapi tetap nggak bisa. Tetap suatu saat kita akan bisa bentrok karena perbedaan. Nah, jadi ini rahasianya yang saya pegang buat saya sendiri. Jadi ketika kita berbeda-beda, saya kan berbeda dengan istri saya dalam hal pemikiran, konsep, dalam hal perspektif, dalam hal selera. Ya, itu banyak perbedaan. Saya dengan Pastor Ratna, Pastor Gembala, Pastor Berti, Pastor Yohanes Wibowo, Pastor Roni, ya Pastor Dave, ya Pastor Robi, semua pastor nggak mungkin selalu sama. Nah, makanya nggak mungkin seragam. Jadi yang berbeda ini, kemudian kita harus ada di dalam Kristus, menjadi satu dengan Kristus, sehingga kita seperti di-blended di dalam Kristus, dijadiin satu. Jadi Kristus yang jadiin satu. Makanya Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Nah, jadi gambaran saya gini, kalau setiap kali orang yang berbeda-beda ini berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, saya kira perbedaan itu bukan lagi sesuatu yang kemudian membuat kita terpecah, membuat kita ribut, membuat kita akhirnya ya jadi kacau, tidak. Justru perbedaan-perbedaan itu diharmoniskan di dalam Kristus. Sama dengan anggota tubuh, organ-organ tubuh. Gitu. Jadi harus ada yang kepala, ya harus ada kepala. Tapi kalau ada teman yang jadi kepala, ya saya nggak mesti kepala lagi, saya ambil bagian lain, yaitu lengan. Nah, kemudian ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi kuping. Nah, ini itu gambaran yang luar biasa yang Paulus juga mengatakan di dalam tulisannya bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Satu tubuh, benar. Gitu. Jadi kalau tubuh semua berbeda, kuping berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki, berbeda dengan mata, fungsinya berbeda. Tetapi semuanya berfungsi untuk apa? Memperlengkapi tubuh. Betul. Nah, jadi di dalam konteks pelayanan, saya percaya perfect harmony ini di GCC adalah suatu panggilan. Suatu panggilan buat kita semua sehingga kita bisa satu tujuan pada akhirnya. Di mana visi kita adalah menjadikan murid Kristus di dalam terang kebenaran dan kasih. Ya, amin. Nah, jadi harmoni di dalam Kristus karena kita semua tahu, semua kita lakukan hanya untuk Kristus, melayani Kristus, dan kemuliaannya hanya untuk Kristus. Untuk Kristus. Jadi nggak ada Jonathan sebenarnya. Saya pandangan saya tentang perfect harmony in Christ, saya nggak perlu. Tapi kalau saya berfungsi buat satu pelayanan, buat GCCC, buat saya itu anugerah. Amin. Saya tidak sebut saya tampil, saya di belakang, saya direndahkan kata Pastor Yohanes tadi, saya diinjak-injak, ya terserah. Ya ini buat Kristus. Dan saya tidak taking profit dalam pelayanan. Nggak perlu harus saya disanjung orang. Nah, kadang-kala kan ada seperti itu, perasaan-perasaan itu. Nah, ini
melalui ultah, yaitu GCC Surabaya yang ke-8, saya mengimani dan mendoakannya, kiranya kita semua benar-benar perfect harmony in Christ. In Christ, amin. Biarlah kita tinggal di dalam Kristus, Kristus dalam kita, dan Kristuslah yang tampak, kemuliaannya lah yang tampak. Kristuslah yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Apapun fungsi kita yang Tuhan kasih, terimalah dan bersyukur. Gak usah harus orang lain. Apapun berkat yang Tuhan kasih, bersyukurlah dengan berkat itu. Dan nikmatilah berkat itu, sehingga di dalam setiap pelayanan kehidupan rumah tangga, walaupun pastor Pak Dev, saya ini tidak lepas daripada yang namanya potensi konflik. Tapi saya jujur nih kepada teman-teman. Saya 16 tahun menikah, saya belum pernah ribut dengan istri. Dalam arti saya nggak pernah ribut. Tetapi setelah saya menerima pengajaran-pengajaran, saya kan background saya juga teologi, Pak Dev. Saya lebih buat teman-teman tuh lebih mudah menerima pengajaran kasih karunia Kristus daripada saya. Saya itu sudah ada pakemnya. Iya. Sudah ada malnya, cetakannya. Kalau nggak begini tuh nggak bisa diterima. Iya. Teologi itu udah ada cetakannya. Jadi saya sulit menerima kasih karunia. Apa sih ini kasih karunia? Apa sih kasih karunia? Kok kayaknya orang bebas-bebas aja gitu loh. Iya. Nggak perlu melakukan sesuatu. Tuhan yang mau. Tapi semakin lama saya berdoa terutama. Saya ingin tahu Tuhan, saya ajari, berikan kerendahan hati seperti tadi. Memang kuncinya satu, kerendahan hati. Kemudian saya mau belajar. Saya dengar, saya baca Alkitab. Nah, ketika saya mulai terbuka, jadi saya nggak mau saya mengurung pikiran saya, tapi saya terbuka. Saya open mind, kemudian saya baru ngerti dan memahami. Dan saya sedang belajar untuk mempraktekkan bahwa saya tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam saya. Dan seperti tadi, kalau ada misalnya potensi konflik dalam rumah tangga, lebih baik kita ngalah. Jadi akhirnya kita bisa sehati, sepikir, satu tujuan. Dan secara pelayanan GCC, saya percaya ini panggilannya di mana kita bisa satu kendaraan, satu perahu, dan kita pasti sampai kepada apa yang Tuhan taruh yang menjadi tujuan GCC di dalam pelayanan juga kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, di dalam usaha, dalam bisnis. Pakailah prinsip ini, perfect harmony in Christ. Nggak perlu bersaing dengan yang lain. Nah, kalau ada orang yang memang lebih maju, ya kita bertanya, boleh rendah hati. Apa sih resepnya? Ya, kalau ada yang belum maju, jangan juga kita injak, tapi kita support supaya kita support dia, supaya dia bisa maju bersama-sama. Amin. Terima kasih, Pastor. Jadi saya mencoba menarik garis ini, menyimpulkan apa yang Pastor Jonathan sampaikan adalah intinya kita itu tinggal dalam Kristus. Jadi tujuannya itu harus Kristus, ya. Tujuannya adalah Kristus. Nah, ketika kita punya tujuan kepada Kristus, maka kita misalnya begitu, seperti yang Pastor Jonathan sampaikan tadi, tidak harus menjadi kepala semua, tidak harus menjadi telinga, tidak harus menjadi tangan, tapi ketika ada satu tanda kutip organ di mana kita bisa berfungsi di sana, berfungsilah di sana, sehingga yang muncul itu adalah tubuh Kristus yang sempurna. Benar nggak, Pastor ya? Yang muncul itu adalah tubuh Kristus yang sempurna. Jadi bukan tubuh Kristus yang tanpa kuping, tanpa tangan, seperti itu. Yang cacat. Jadi, iya, betul. Jadi kita sedang diperlengkapi dengan tadi katakan ada karunia, ada potensi-potensi untuk memperlengkapi tubuh Kristus, sehingga melalui kita memunculkan kemuliaan Kristus, tubuh Kristus yang sempurna. Dan semakin banyak orang melihat kepada tubuh Kristus yang sempurna itu, maka mereka, saya percaya, akan diselamatkan, menerima keselamatan hidup kekal. Dan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Wow, keren. Kita kembali ke Papua bersama Pastor Robi. Silakan, Pastor Robi. Ya, Shalom. Selamat siang untuk semua, Pastor. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Saya sedikit menggambarkan pelayanan di Sorong awal-awalnya, bahwa ketika kita awal-awalnya melayani di Sorong, seakan-akan seperti barang baru yang harus diperkenalkan. Baru yang harus diperkenalkan sehingga orang mau lihat dari sisi bungkusnya dan isinya seperti apa. Iya. Kalau bungkusnya bagus, berarti dipastikan isinya bagus. Sehingga orang akan tertarik dalam pelayanan kita.
Dan ketika pelayanan itu berjalan dari person to person, dari rumah ke rumah, mereka banyak mempertanyakan tentang kehadiran kita di sisi. Nah, setelah mereka melihat cara pelayanan kita yang berbeda dengan gereja yang lama, akhirnya ada keterbukaan hati untuk menerima pelayanan kita. Tetapi dalam pelayanan itu sendiri, mereka lebih banyak diibaratkan untuk melihat mujizat. Mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan, yang ditampilkan oleh Tuhan dalam pelayanan, baru mereka mau percaya. Dan ketiga, dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dalam pelayanan, ternyata dalam pelayanan kita ada Tuhan nampakkan mujizat-mujizat atau pertolongan Tuhan begitu nyata dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan ketika kita menikmati, kita memperkenalkan tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi mereka, dan titik beratnya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mengingatkan dia saja bahwa dia pernah dikorbankan menyelamatkan, kita, tetapi memahami betapa pentingnya tubuh darah ini untuk menebus kita, dan memahami betapa pentingnya tubuh darah ini yang menyelamatkan kita sehingga kita boleh menikmati kasih karunia Kristus sampai saat itu. Itu siapapun juga boleh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan ketika kalian makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kalian percaya dengan sungguh, maka pasti apa yang kalian butuhkan dalam pelayanan ini dengan pertolongan Tuhan, itu Tuhan akan nyatakan itu bagi kalian. Amin. Jadi ketika mereka sudah memahami akan pentingnya tubuh dan darah Tuhan Yesus dan kami masuk dalam pelayanan, akhirnya banyak sekali jiwa yang diselamatkan dengan segala masalah persoalan yang mereka hadapi. Mereka membuka diri untuk menerima Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang kita melayani. Dulunya kita dalam pelayanan, di samping pelayanan rutin di gereja, kita ada pelayanan di rumah-rumah dalam bentuk GLC, kemudian ada pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Sebelum pandemi, Pak, itu kita lakukan. Setelah pandemi ini ada, kita belum ada ibadah seperti yang dulu, cuma hanya kita sekarang ibadah dalam dua kelompok. Dan tadi awalnya saya sampaikan bahwa kita dalam hari Minggu kita ibadah 2 kali, ibadah biasa, kemudian ibadah online. Itu kita lakukan. Masuk kepada Preprek Harmony in Christ ini, menurut saya bahwa yang penting di sini adalah kita masuk dengan bahasa kasih Bapa yang mempersatukan kita. Betul. Kalau kasih Bapa itu mempersatukan kita lihat di kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 di situ, sungguh langkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam hidup bersama dengan rukun. Dalam kerukunan itu ada kerendahan hati, ada sukacita, ada satu jiwa, satu pikiran, satu hati. Dalam pelayanan. Kalau ini yang ada pada kita, berarti tidak ada pembedaan satu dengan yang lain. Baik pembedaan antara kita sebagai pelayan Tuhan maupun pembedaan antara kita dengan jemaat. Kita tidak membeda-bedakan mereka, tapi kita melihat mereka dalam satu kasih Tuhan yang mempersatukan kita dalam pelayanan. Kalau itu yang kita lakukan dengan titik beratnya pada kasih Bapa, maka saya percaya bahwa ke depan dalam pelayanan di sisi ini akan banyak jiwa baru yang diselamatkan. Dan ke depan setelah selesai masa pandemi, saya percaya bahwa Perfect Harmony in Christ ini akan menjadi nyata dalam pelayanan, membawa sebanyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di siang hari ini. Saya coba menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pastor Robi, bahwa kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Ratna tadi, bahwa esensinya adalah di dalam Kristus, ya. Kita fokus kepada sama, Pastor Yohanes juga, Pastor Jonathan juga, sudah Pastor Roni juga menyampaikan esensinya dalam Kristus. Namun kalau saya melihat dari yang Pastor Robi menyampaikan, ini berbicara tentang medianya, ya kan? Medianya adalah tubuh dan darah Kristus. Karena karena kan ada orang itu bisa percaya, ada orang bisa butuh melihat dulu baru bisa percaya. Mungkin seperti yang dialami
di Sorong bersama dengan pastor, orang-orang yang ada di jiwa-jiwa yang ada di Sorong, mereka mesti lihat kuasa dulu, lihat mujizat dulu, baru betul-betul mau percaya. Tapi itu sebabnya mereka membutuhkan media, yaitu tubuh dan darah Kristus, sehingga mereka juga memahami bahwa media tubuh dan darah Kristus kemudian diberikan sebuah pemuritan, ya, sebuah pemahaman bahwa ini bukan kamu layak, masalah layak tidak layak kamu menerimanya, tapi karena Yesus sudah berkorban, dan itulah yang menjadi kehidupan kita sebenarnya, gitu, yang memberikan kita kehidupan dan membuat kita mengalami kuasa. Jadi tidak cuma dibawa kepada pemahaman, tetapi melalui wadah GCCC ini juga kita bukan cuma pemahaman tentang tubuh dan darah Yesus, bukan cuma pemahaman tentang grace of Christ, kasih karunia Kristus, tapi juga benar-benar kita dipimpin, dituntun dengan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus setiap hari, ya kan? Itu betul-betul sesuatu yang mempersatukan, sebuah nilai yang mempersatukan kita menjadi perfect harmony in Christ. Oke, kita kembali ke Jakarta nih, Pastor Berti nih. Wah, ini. Iya, shalom semua. Salam, Pastor. Puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa pendapat dan masukan luar biasa tentang perfect harmony in Christ. Tetapi hari ini saya mau berbagi tentang apa situasi kondisi yang kita hadapi di masa pandemi ini. Jadi kita bersyukur, ya, GCC sudah masuk pada tahun yang ke-8. Kalau kita melihat perjalanan GCC dari awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ketujuh, banyak hal-hal yang kita hadapi, banyak problema, masalah yang kita hadapi, tetapi kita melihat Tuhan itu baik banget, Tuhan itu dahsyat banget, Tuhan itu luar biasa. Karena apa yang sudah Dia buka, apa yang sudah Dia kasih, Dia mau menyempurnakan. Amin. Jadi hari ini, kalau kita mau melihat dari perfect harmony in Christ, yang luar biasa, Pak Des. Ya. Kenapa tema ini jatuh pada tahun yang ke-8? Ya. Wah. Dan yang luar biasa, tema ini ada di tahun yang ke-8, bertepatan dengan masa pandemi. Iya. Betul. Nah, ini luar biasa banget. Kalau kita melihat masa pandemi ini, kita berbicara tentang keluarga. Yes. Karena kalau kita melihat sekarang pelayanan semua tutup. Iya, betul. Dan pelayanan ini kembali kepada pelayanan mula-mula. Yes. Di mana kita semua Tuhan panggil untuk ada di dalam satu rumah. Yes. Di dalam satu rumah untuk kita saling memahami tentang hubungan suami istri, anak-anak, dan juga keluarga kita. Amin. Iya. Jadi perfect harmony in Christ ini dimulai dari rumah. Kita tidak akan bisa jadi saksi di luar kalau di rumah kita sendiri kita belum menyatu, kita belum mengerti apa yang istri mau, apa yang anak-anak mau, apa yang suami mau. Itu sebabnya kita bersyukur. Inilah kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi GCC sungguh luar biasa. Yang saya lihat di masa pandemi ini, Tuhan mau supaya kita semua menjadi satu di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi satu. Kita bisa mengasihi istri kita, kita bisa mengasihi suami kita bisa menyayangi anak-anak kita. Ada damai, ada sukacita, dan juga ada berkat. Amin. Ketika harmoni in Christ ini terjadi di rumah, otomatis di dalam pelayanan kita akan sangat luar biasa, akan sangat berdampak. Orang akan melihat kasih Tuhan, orang akan melihat kebaikan Tuhan, orang akan merasa nyaman ada bersama dengan saudara. Amin. Karena apa? Karena di dalam saudara ada satu kasih yang besar, kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Itu sebabnya kita percaya di tahun ke-8 ini Tuhan akan pakai pelayanan GCC dengan sungguh dahsyat, dengan sungguh luar biasa. Karena banyak hal yang sudah kita lewatin. Amin. Kita akan menjadi saksi, menjadi berkat, terutama kepada gereja-gereja dan juga banyak pelayanan. Dan kita percaya di tahun ke-8 ini visi misi kita akan digenapi sempurna. Amin. Dan itu bisa terjadi hanya di dalam Kristus. Dan kita percaya melalui perfect harmony in Christ ini kita akan keluar dan masuk ke dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Ketika pintu gereja terbuka, kita melayani
bukan dengan kehendak kita lagi, tetapi kita melayani karena kita mengasihi orang-orang. Yes. Jadi apabila nanti pelayanan ini Tuhan sudah buka untuk semua, Tuhan akan utus kita sampai ke ujung-ujung bumi. Dan waktu kita melayani karena kasih. Kita melayani bukan karena perbuatan kita. Kita melayani karena Dia hidup di dalam kita. Amin. Dan saran saya, Pak. Tuhan Yesus Wow. Wow. Yeah. Wow, ini keren. Ini jadi apa yang disampaikan oleh Pastor Berti ini tadi menguatkan yang Pastor Ratna juga sampaikan bahwa tadi Pastor Ratna bahwa dari kita secara pribadi kemudian melanjut kepada family, dan kita bersyukur perfect harmony in Christ tahun ke-8 ini terjadi di situasi pandemi di mana kita semua harus berada dalam sebuah keluarga. Karena saya berpikir begini ya, kita kan jadi munafik, kita mau bilang harmoni kesatuan dalam mimbar di dalam pelayanan, tapi ternyata di rumah tangga kita tidak punya keharmonisan, kita tidak punya harmoni itu, ya kan? Jadi topeng belaka pelayanan kita, ya. Oke, ini Pastor Ratna, harus pamit terlebih dahulu. Terima kasih sudah join, Bu Novi, Pastor Jonathan, Pastor Yohanes. Terima kasih, Pastor Roni, Pastor Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sukses selalu, Pastor Ratna. Sama-sama, Bapak. Sampai ketemu lagi. Shalom. Ya. Jadi betul-betul kita harmoni dulu bersama dengan keluarga, karena kita tidak bisa memancarkan Kristus kalau di rumah habis berantem terus mau khotbah di mimbar, kan rasanya gimana gitu ya. Seperti itu. Jadi yang nggak ngalamin Pastor Roni itu, yang nggak ngalamin gitu Pastor Roni. Nanti dia mengalaminya. Kita percaya. Ada tanggal mainnya ya, Pastor ya. Nah, keluarga keluarga di Papua ini saya anggap sebagai keluarga, Pastor. Oh iya. Ya, ini saya tapi memang Papua kekeluargaannya kuat bener ya di sana ya. Semua di sini saya jadikan sebagai keluarga yang tadi Pastor Berti katakan, semua dimulai dari dalam. Makanya kita sekarang fokus kepada keluarga yang di dalam ini. Ada 6 keluarga ini, kita fokus di situ. Nanti ketika sudah waktunya selesai, ya sudah. Karena Papua ini kan luas. Paling enggak kita sudah menyiapkan kader-kader muda yang bisa kita kirim ke daerah-daerah terpencil di Manokwari sekitarnya. Jadi saya setuju banget dengan Pastor Berti bahwa semua dimulai dari dalam. Kita matangkan dulu di dalam, baru kita keluar atas kehendak Tuhan. Ini pertanyaan terakhir, minta tolong bisa di-sharingkan sedikit dengan singkat. Ini kan tahun ke-8 bersama dengan GCCC ini ya, di bawah penggembalaan oleh Bapak Gembala terkasih Pastor Joshua Tumakaka. Nah ini Pastor Jo, Pastor Berti, Pastor Yohanes ini bisa tetap setia, ini rahasianya apa ini? Ini mesti kita ketahui ini sampai di tahun ke-8 ini. Boleh di-sharing sama Pastor Yohanes dulu. Pastor Yohanes dulu, mulai deh. Nah, begini Pak, kami bertiga itu udah sepakat. Tujuannya, motivasinya buat Tuhan, bukan buat manusia. Amin. Nah, ketika kita tulus buat Tuhan, apapun masalahnya Tuhan selesaiin. Jadi kami bertiga tuh nggak bisa dilepasin. Udah sepakat sehati sepikir. Jadi ada sesuatu yang tidak nyaman di saya bicara sama mereka berdua. Keterbukaan. Jadi tidak ada persaingan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita ya. Makanya kalau Pastor lihat kita khotbah di mimbar bertiga ini seolah-olah saling mendukung, saling menopang gitu. Ya ada tadi yang Pastor Jonathan bilang, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kubur. Masa mau jadi kepala semuanya? Nggak mungkin. Gitu. Monster. Jadi monster kalau kepala semua, satu tubuh kepala semua jadi monster. Makanya tadi saya dengar juga Pastor Roni kok khotbahnya beda dengan yang biasa. Memang pendapat orang bisa begitu, tapi sudut pandangnya menopang, saling melengkapi. Ya. Coba Bapak boleh dengar dari Pastor Jonathan atau Pastor Berti deh, silakan. Ya, silakan. Pastor Jonathan, Pastor Jo. Benar-benar yang apa yang dikatakan Pastor Yohanes tadi itu benar. Jadi kita bikin kesepakatan
bikin perjanjian, tapi penting juga sih sebenarnya para pelayan bikin perjanjian. Iya sih. Pertama betul. perjanjian diri sendiri kepada Tuhan Yesus ya, itu pasti karena selalu dimulai dari Tuhan Yesus, kemudian kepada kita, nah kemudian dari kita keluar untuk memberkati orang lain. Nah, jadi artinya gini. Saya sendiri juga berjanji sama teman-teman Pastor Berti, secara khusus Pastor Yohanes Bogo, kita akan saling topang, saling dukung sebagai pastor, karena memang yang kita muliakan hanya Yesus, yang kita layani Yesus melalui manusia, dan kami menganggap GCC ini hanya sebagai rumah kami, sebagai wadah. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah, artinya tidak akan pernah menjadi gelisah, galau, hanya gara-gara ada masalah dan problema. Nah, saya percaya bahwa setiap orang harus punya janji-janji. Saya begini, Pak Dev. Ya. Saya dimanapun saya selalu menempatkan diri saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya bukan hamba gereja, tapi saya bertugas melayani di gereja melalui gereja Tuhan. Di church. Tapi saya sesungguhnya hamba Kristus. Artinya utusan-utusan Kristus. Nah, jadi apa yang terjadi dalam pelayanan saya, dalam lingkungan pelayanan kita secara komunitas, itu tidak pernah mempengaruhi kehidupan saya pribadi. Ya. Nah, tetapi saya berusaha berdampak untuk menjadi berkat buat sesama. Kadang-kadang teman ada yang galau, ya kita bertiga kita samperin, kita telepon. Itu buktinya kita mau jadi berkat, mau jadi terang. Ya kan? Nah, sedapat-dapatnya mereka bisa kita beri pengertian, sehingga fokusnya ketika fokus orang kepada Yesus, dia tidak akan mempermasalahkan kita diperlakukan tidak adil, kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kemudian tidak terjadi yang kita mau itu, kemudian kita menganggap nggak perlulah saya di sini lagi, karena saya pun nggak didengarin. Nah, itu. Jadi itu yang membuat kita dan saya secara pribadi tetap bisa bertahan. Tapi secara kehidupan sulit buat pastor. Kenapa? Banyak pelayanan-pelayanan kita yang berkurang. Amin. Ya. Amin. Tapi bagaimana kita bisa melihat semua ini menjadi berkat sebagai anugerah buat kita? Nah, jadi ketidakadaan di sini tidak bisa mengubah kehidupan kita. Prinsip kita sebagai pastor bahwa kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita tidak disukain, kita dianggap sepele, kita tidak dihitung, kita dianggap tidak apa dalam pelayanan, nggak bisa mengubah kita. Nah, kita tetap, yaitu tadi, semuanya berasal dari Tuhan Yesus, dan Dia yang melakukannya, dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dan hanya Dia yang mengerjakan. Jadi saya coba menyimpulkan bahwa sepanjang mata kita tertuju kepada Kristus, tujuannya kita adalah untuk kemuliaan Kristus, itu akan mereduksi istilahnya kesombongan kita, ego kita, segala fitnahan orang-orang merendahkan kita, itu mereduksi kemarahan kita tentang hal seperti itu. Karena ini tadi yang serangan-serangan dari luar, karena karena kita punya tujuan bahwa kita grace of Christ, kita punya sebuah visi tujuan bahwa bukan lagi tetapi tentang Kristus yang dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Tadi yang Pastor Jo sampaikan sebagai hamba Kristus seperti itu tadi ya. Wah. Pastor Berti nih. Nah, Pastor Berti gimana Pastor? Gimana Pastor? Ya, tantangannya? Saya bersyukur banget. Saya bersama istri, anak-anak, kami boleh ada sampai 8 tahun. Yang pertama semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yang kedua, karena saya sama istri, ini saya konteksnya sama keluarga ya. Saya sama istri, kami punya komitmen bahwa hidup kami itu adalah melayani. Yes. Itu sebabnya di dalam pelayanan GCC kami fokus kepada pelayanan. Amin. Kami nggak mau melihat situasi, kondisi apapun yang terjadi, tetapi kami mau melihat kepada panggilan yang sudah Tuhan taruh di dalam pelayanan GCC bersama-sama. Yang ketiga, melalui pelayanan GCC, banyak hal yang biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan aku bersama dengan istri dan anak. Aku semakin memahami istri semakin memahami, dan aku semakin dekat sama anak-anak. Dan yang luar biasa lagi, banyak berkat yang kami terima.
Yes. Berkat yang luar biasa, bahkan di masa pandemi ini, saya bersama dengan istri, kami diberkati lebih dari sebelum masa pandemi. Ya. Itu sebabnya fokus kami itu, motivasi kami bukan kepada yang lain, tapi fokus kami kepada Yesus. Ketiga fokus kita melayani kepada Yesus, semuanya Tuhan tambahkan. Itu sebabnya di dalam pelayanan ini kami itu suka cita, kami santai aja, kami nikmati, mengalir bersama dengan Kristus. Itu sebabnya ya bersyukur banget ya Pak. Kita boleh ada di dalam pelayanan, boleh melayani bersama dengan Pastor Joshua, karena saya ikut Pastor Joshua sudah cukup lama, sudah menyatu dengan dia. Jadi inilah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kami. Jadi support istri, support keluarga itu sesuatu yang sangat penting ya Pastor ya, untuk kita maksimal dalam pelayanan ya. Penting banget Pak, karena tanpa support dari istri kita nggak akan bisa mampu bertahan. Amin. Wah, ini tambah bahagia nih istri di samping mendengarkan ini kayaknya Pastor. Tambah harmoni. Katanya makin enak nih. Istrinya Pastor Berti makin bahagia. Cuman nggak enak sama Pastor Roni ya. Ada itu ada dan kita percaya pelayanan ini akan Tuhan bawa lebih luar biasa. Amin. Iya. Nah dari Pastor Roni dari tadi di ini terus. Coba Pastor Roni deh sekarang. Pastor Roni gimana Pastor? Saya bersyukur juga ya. Saya sampai hari ini masih tetap setia dalam pelayanan di GCC. Karena saya ini satu panggilan. Jadi saya tempatkan diri saya sebagai misionaris yang dipanggil Tuhan melayani. Jadi ya jujur aja kalau di Papua ini kan semuanya baru mulai. Bukan yang kita masuk sudah ada gedung gereja yang sudah ada pasti ini, pasti itu, semuanya serba tersedia dengan pasti. Nggak ada. Di sini benar-benar dimulai dari nol, benar-benar dari zero. Kemana kita harus jalan sendiri, jalan kaki lah, kadang-kadang naik ojek lah, kadang-kadang hujanan, semua kita hadapi sendiri. Tapi karena ini saya merasa sebagai satu panggilan dan saya bersyukur karena melalui GCC saya bisa ada di Papua. Karena kehendak Tuhan melalui GCC saya ada di Papua. Makanya tadi Pastor Betty juga ceritakan kita bersyukur aja dengan apa, dan buat saya ini yang terbaik. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan bisa melayani di Papua. Ya ada dalam pikiran saya sama sekali nggak ada. Karena setelah dari Manado, udah di Jakarta aja deh. Saya baru sembuh dari sakit, itu. Tiba-tiba Bapak perintahkan kamu ke Papua. Dan di Papua saya tambah gemuk, bukan tambah kurus. Happy. Wah luar biasa di sana. Itu satu anugerah yang luar biasa. Dan tadi Pak Pastor juga bilang sekarang lebih baik daripada sebelum masa pandemi. Sama, saya juga alami itu. Wow. Saya bukan melayani gereja yang besar. Ini baru membangun, benar-benar apa ya? Modalnya ya zero lah, kosong lah. Modalnya iman aja kepada Yesus ya. Modal iman. Kita bisa katakan imannya sudah iman 100% iman. Jadi kalau kita butuh apa-apa, kita cuma bisa bilang, Tuhan aku butuh ini untuk besok aku bisa begini. Dalam nama Yesus sudah selesai. Kita nggak bisa berupaya lagi. Dan memang Tuhan nggak pernah mempermalukan. Amin. Setiap kita punya percaya, itu pasti jadi, itu pasti genap. Dari hal yang kecil yang kita anggap sepele. Ini kan musim pandemik ya. Kalau badan saya demam, saya kan mikir dong, aduh saya sendiri di Papua, nggak ada keluarga. Gimana nih kalau saya tiba-tiba dinyatakan positif? Oh, gimana? Siapa yang jaga saya? Siapa yang merawat saya? Nggak ada. Itu kan pasti ada kekhawatiran. Namanya kita manusia itu pasti ada gitu. Usia 50 tahun, kata dokter usia-usia yang rawan nih untuk virus kayak begini. Jadi ketika saya demam, kekuatan saya hanya iman. Tuhan Yesus, aku mau sembuh, aku mau pelayanan, aku nggak mau sakit, aku nggak mau masuk ruang isolasi. Dalam nama Yesus. Sudah. Amin. Ya benar-benar terjadi. Malam tidur enak, pagi bangun demamnya hilang. Dan itu sudah berkali-kali. Makanya kenapa sampai hari ini saya masih bertahan? Karena saya tahu, seperti tadi Pastor Jonathan bilang, kita ini nggak bekerja untuk manusia, kita ini bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita itu Yesus. Jadi kalau saya ada di Papua, karena saya bekerja untuk Yesus melalui GCCC untuk menuntaskan misinya. Jadi saya ada pepatah di Papua, ketika engkau melayani di Papua dengan kebenaran firman Tuhan, maka kemuliaan demi kemuliaan akan menyertaimu. Amin. Di Papua. Dan itu saya aminkan sampai hari ini. Amin. Ya, saya cuma luar biasa. Doakan aja para pastor
2021 Siap. saya nggak sendiri lagi. Haleluya. Wow. Percaya aja. Sebenarnya tahun ini. Tahun ini. Sebenarnya tahun ini Kirim saya sudah sempat awal yang konsul baru. sama Pastor Jonathan. Bagaimana kita Benar. mau konseling? Tapi karena pandemik dari pihak keluarganya nggak bisa datang ke Manokwari, saya juga nggak bisa ke Jayapura karena kita di PSBB. Jadi akhirnya keputusan keluarga kita undur tahun 2021. Wah. Wah, congratulations. Nah, ini Pak Yohanes Ini Wibowo harus doa. nah, kayak Pak Yohanes Wibowo pasti nanti datang berdoa khusus ini buat Pastor Roni nanti. Iya, memberkati datang. Usia 54 tahun itu kata Tuhan lagi lucu-lucunya. Pak Dev, saya Siap, mau siap. bilang, Pastor Roni ini menerima kasih karunia Kristus lebih besar dari semua pastor GCC. Kenapa? Karena apa? Ya. Karena saya lihat sendiri di Papua, Sorong Manokwari, dia punya banyak anak, walaupun belum dikaruniai istri. Anaknya banyak. Amin. Anaknya banyak. Amin. 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 Wow. Ya, itulah Pak Dev yang membuat saya Banyak sampai anak, hari banyak ini. berkat ya, Pastor ya. Amin. Banyak berkat. Makanya makin awet muda Pastor Roni. Iya, iya. Nggak kelihatan loh 54 ini. Amin. Kelihatan Iya. masih 17 tahun gitu. Iya. 17 tahun jalan. Nanti kita tunggu acaranya pakai koteka. Boleh. Topang doa aja para pastor. Kita doakan Pastor Roni 2021. Sukses, lancar, Amin. sukses, lancar Pastor Robi. Segala rencana Tuhan berkati. Pastor Robi ini gimana Pastor Robi? Nah ini yang paling dekat dengan Pastor Roni ini kan di Sorong Pastor Robi. Tantangannya di Sorong gimana Pastor? Bisa sampai hari ini bisa tetap bertahan setelah sekian tahun bersama-sama di wadah GCC GCC Grace of Christ Community Church maksud saya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa dengan kehadiran GCC, saya bisa memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Kemudian dengan kehadiran GCC yang tadinya kita di gereja lama kita datang kosong, kita pulang kosong, tapi dengan kehadiran GCC kita datang kosong, kita pulang dengan penuh dengan berkat. Haleluya. Yang memberkati kita. Dan dalam pelayanan ini ya kita enjoy saja, enjoy dalam pelayanan dengan Tuhan saja. Yes. Enjoy dalam pelayanan, terlepas dari ada tantangan atau persoalan masalah dalam pelayanan, tapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, karena ini pelayanan punya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melayani. Karena tidak ada tantangan atau persoalan yang tidak akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mampu dan berkuasa untuk hal itu. Yang penting kita serahkan seluruh pelayanan kita, hidup kita kepada Tuhan, jemaat kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan melihat seperti Pak Roni saya katakan bahwa dalam di Papua ini berjalan dari satu mujizat ke mujizat yang lain, satu keajaiban yang lain, satu pendahiran ke pendahiran lain, ketika dia memperlakukan kebenaran firman itu dalam hidup dia, maka dia akan melihat hal yang nyata oleh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan sebab itu saya bersyukur karena dengan kehadiran GCC saya lebih memahami akan kehendak Tuhan, dan itu kita bagikan bagi jemaat supaya mereka tidak hidup dalam pendakwaan, tidak hidup dalam penghakiman, tidak hidup dalam pikiran yang negatif untuk siapapun, tapi berpikiran positif untuk semua orang, karena dari pikiran positif itu adalah rancangan-rancangan Bapa yang Bapak siapkan bagi kami, karena dia rancangkan kita semua adalah rancangan damai sejahtera dan hidup dalam pengharapan untuk kita semua yang melayani, baik yang melayani maupun yang dilayani, semua menerima berkat yang sama. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Amen. Jadi kalau kita melihat ini, oh ini pelayananku, ini pekerjaanku, ini punyaku, itu membuat kita akan merasa terbeban dengan pelayanan ini. Seperti yang Pastor Robi katakan, kalau kita melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini miliknya Tuhan, ini punyanya Tuhan, maka kita pasti akan enjoy aja. Tuhan pasti sudah punya jalan keluar, Tuhan sudah pasti punya mujizat untuk kita bisa melewati segala tantangan, dan kita tetap bisa eksis bertahan di ladang di mana yang Bapak telah percayakan kepada kita. Wow, luar biasa, keren. Oke, kita sudah di bagian penghujung bincang-bincang kita hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih buat para pastor yang sudah join. Setelah ini kita akan bersekutu dalam tubuh darah Kristus dan menerima minyak, dan juga kita akan berdoa syafaat ya, seperti tadi yang sudah diaturkan oleh Pastor Jo
saya ingin menggaris kesimpulan tentang perfect harmony in Christ dari sudut pandang para pastor. Yang pertama bahwa intinya adalah di dalam Kristus. Di luar Kristus kita bisa harmoni, tapi belum tentu perfect. Belum tentu sempurna, karena kesempurnaan itu ada di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah dimulai dari diri sendiri dulu. Seperti yang Pastor Ratna tadi katakan bahwa sepanjang kita tahu, kita percaya kepada kasih karunia Kristus, kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita punya iman bahwa semua telah Kristus mengerjakannya dalam kehidupan kita, karya Tuhan yang sudah selesai, itu membuat kita harmoni dengan Kristus, maka itu akan berdampak keluar, akan berdampak dalam segala tugas pelayanan kita. Kemudian yang kedua, kepada keluarga, seperti yang Pastor Berti juga menyampaikan, kepada keluarga, sepakat dengan keluarga, itu akan, karena keluarga adalah istilah saya itu komunitas terkecil yang betul-betul mensupport kita, gitu, seperti itu. Nah, responnya, aktivitasnya adalah dimulai dengan bagaimana kita kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu muncul dari mana? Kerendahan hati muncul seperti yang Pastor Jonathan tadi sampaikan, bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus, tujuannya adalah Kristus, bukan tentang diri kita. Kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, itu akan membuahkan kerendahan hati dalam diri kita. Medianya, seperti yang Pastor Roni sampaikan, adalah lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus akan senantiasa membuat kita senantiasa ingat akan Dia, bahwa kita sebenarnya ada dalam Dia, tujuannya adalah Yesus, dan kemuliaannya bukan kemuliaan kita, kemuliaannya kembali untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oh, keren-keren, luar biasa. Terima kasih. Buat hari ini saya serahkan kepada Pastor Joe. Untuk selanjutnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dan berdoa, dan kita akan ending program Road to 8th Anniversary GCCC Surabaya Perfect Harmony in Christ. Silakan Pastor Joe. Ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatu dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, di mana perbincangan kami yang Kau yang memberkati, yang Kau mengurapi. Dan kami serahkan pelayanan GCC Surabaya di hari ulang tahun yang ke-8 ini. Biarlah diberkati penuh kemuliaan, penuh kasih karunia, dan semua jiwa-jiwa bertumbuh di dalam pengenalan. Amin. Bapak, kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, disucikan, disempurnakan, menerima kemuliaan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kami telah disembuhkan. Kami diberkati. Tubuh yang sehat, yang kuat, yang diberkati. Roh Kudus memberikan kepada kami tenaga, kekuatan, kemampuan, urapan kuasa untuk menjadi saksi di dalam pelayanan GCC dan dalam rumah tangga kami. Dan kami memberkati pelayanan GCC Surabaya, diberkati penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi berkat tahun penuaian terjadi dalam nama Yesus. Surabaya, di dalam nama Yesus, di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Kami telah menerima pendamaian, jaminan keselamatan, perlindungan dan berkat. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa di dalam kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur darah Tuhan Yesus Kristus hidup dan berkuasa di dalam kami. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus, semua janji Tuhan digenapi sempurna dalam kehidupan kami. Darah Yesus, pelayanan GCC Surabaya dipagari, dilindungi, diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan. Engkau telah memateraikan kami oleh kuasa Roh Kudus menjadi rumah doa bagi Bapa. Amin. Engkau yang mengurapi kami,
Engkau yang memenuhi kami, Engkau berdiam di dalam kami, Engkau berkuasa Amin. kami, Engkau menuntun membimbing seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan GCCC, terutama pelayanan GCCC Surabaya di ulang tahun yang ke-8. Kami bersyukur oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus minyak ini dikuduskan, dimanapun minyak ini dicurahkan, ada kuasa, ada mujizat, ada kemuliaan, ada berkat-berkat. Amin. Melindungi satupun dari kami yang kena COVID-19, kami dijaga di sejarah Tuhan, kami menerima kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sampai dengan firman Tuhan Yesus Kristus dalam Ibrani 1 ayat 9, di mana minyak ini dicurahkan, kami lebih daripada teman-teman sekutu kami. Kami akan Bapa dan Bapa dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami terima minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita terima doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, Amin. telah mencurahkan kekuatan kesehatan kepada semua pastor GCC, mulai dari pastor gembala sampai semua pastor yang di Jakarta, di daerah, bahkan semua leader, semua pelayan, bahkan semua jemaat-jemaat. Kami percaya kuasa tubuh dan darah Yesus, kami telah tinggal di dalam-Mu, Kau tinggal dalam kami, dan kami berdoa kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk Surabaya yang berulang tahun di tahun ini yang ke-8. Amin. Kami minta anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri mereka semua, Pak Longkua bersama tim pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus kesehatan dan kekuatan sempurna. Tuhan Yesus lindungi pagari mereka, jauhkan dari COVID-19 sehingga tidak satu pun dari mereka yang akan tertular. Di dalam tubuh mereka ada tubuh dan darah Yesus yang menjadi perisai hati yang memagari mereka. Tuhan, halau semua yang jahat. Kami berdoa mulai tahun ini GCC Surabaya diberkati Tuhan. Tuhan tambah-tambah supaya mereka menjadi perfect harmony in Christ. Semua layanan menjadi perfect harmony in Christ, saling mendukung, saling mensupport. Mereka juga Tuhan bisa saling yaitu memberkati satu sama lain, dan kami percaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan jiwa dalam komunitas GCC Surabaya. Kudus akan membawa mereka, dan kami berdoa setiap pengajaran kabar baik Yesus Kristus yang disampaikan dari mimbar GCC Surabaya dan semua mimbar juga di tempat lain, terutama Jakarta juga, semua akan memberkati banyak orang. Di dalam banyak orang akan menerima keselamatan, banyak orang yang akan mengenal Bapa yang penuh kasih, Yesus Kristus, Juru Selamat, dan juga Roh Kudus yang menjadi penolong bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terutama juga hari ini Pak Dev yang telah bersama Ibu yang telah mengupayakan semua rencana-rencana untuk perayaan ulang tahun Surabaya yang ke-8. Beri kekuatan ekstra, beri kesehatan, juga beri berkat-berkat dari surga, dan urapi mereka Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mereka pegang dan kerjakan, semuanya diberkati Tuhan, berhasil. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu selalu menyertai kami. Mari angkat, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat-Mu. Anugerah dari Bapa yang di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta cinta kasih yang tidak pernah berubah tetap tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita, memelihara tubuh jiwa roh kita sempurna, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan terangkat kawan-kawan, kita akan pesta perkawinan dan domba. Kita akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita akan hidup kekal bersama seluruh keluarga kita, anak cucu cicit kita, semua orang-orang yang kita kasih, semua orang yang bertalian darah dengan kita, semua orang yang pernah kita layani akan berkumpul kembali, hidup kekal bersama dengan Bapa sampai saat malam dalam kerajaan surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya. Hari ini benar-benar menguatkan dari berbagai kota, dari berbagai latar belakang juga ya, karena para pastor latar belakang dengan kondisi yang bermacam-macam, namun tetap bisa perfect harmony, bahwa ternyata all about Jesus, yang menyatukan, yang mempersatukan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Boleh berbeda, tapi kalau kita ada dalam Kristus, Kristuslah yang membawa kepada sebuah persatuan. Tadi Pastor Robi menyampaikan bahwa di mana ada kerukunan, dalam firman Tuhan Mazmur 133 ya, di mana ada kerukunan ada kesatuan, di sanalah Bapa memerintahkan berkatnya. Saya percaya kita semua diberkati. Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam harmoni,
yang besar di mana Kristus telah memulainya di dalam kehidupan kita. Spesial ya. Iya. Biasanya kalau tidak masa pandemi, satu orang yang khotbah, satu Iya. orang. Kali ini spesial, kita bisa mendengarkan Pembicaranya dari beberapa kota, ya. Beberapa kota di Indonesia dan lebih mengenal lagi. Yes, benar. Dan ternyata sukacita. Ya, terima kasih saudara sudah bersama kami pada malam hari ini. Masih ada program-program selanjutnya ya, bersama dalam rangka Road to 8 Anniversary GCCC Surabaya. Itu sebabnya tetap sukacita, tetap semangat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa. Shalom.